Anies resmikan proyek amburadul saringan sampah. September diresmikan tapi kini molor. Lah, yang diresmikan apanya dong? Akibat kejar setoran mau lengser kan? Menjijikkan. Karena itulah disiapkan pengolahannya di sini. Jadi teknologi yang digunakan adalah yang terbaru, di mana sampah itu bukan sekedar diangkut, tapi diolah dulu di tempat ini, kemudian baru nanti dibawa ke tempat pengolahan akhir. Sampai dengan saat ini tanah ini kena proyek Pemprov untuk pengendalian penyaringan sampah Kali Ciliwung. Akan tetapi sampai dengan saat ini kami belum menerima sepeser pun pembayaran. Proyek saringan sampah di Ciliwung ini yang masih dikerjakan sudah diresmikan oleh Gubernur Anies Baswedan saat itu. Tapi kemarin, seperti dilansir Kompas, proyek ini stop oleh ahli waris lantaran belum bayar tanahnya. Lah kok bisa? Dan sekarang saya berdiri di atas tanah yang diklaim oleh ahli waris masih dalam kepemilikannya. Sementara proyek pembangunan saringan sampah itu persis di depan sisi sebelah kita seberangnya Kali Ciliwung. Dan begini kondisinya. Sejumlah pembebasan lahan yang perlu dilakukan dalam pengerjaan proyek saringan sampah Kali Ciliwung di Tanjung Barat, Jakarta Selatan masihlah bermasalah. Imbasnya program yang dibuat di era ex-Gubernur Anies dinyatakan akan molor dari target. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup LH DKI Jakarta, Asep Kuswanto. Seharusnya target proyek saringan sampah tersebut selesai akhir 2023. Kendati demikian, Asep menyebut hingga saat ini pengerjaannya baru sampai 25%. Kata Asep kepada wartawan, progres ini memang terlambat karena memang pembebasan lahannya kan masih belum selesai. Jadi pembangunan fisiknya terlambat karena memang kemarin pembebasan tanahnya sempat telat hingga hampir 3 bulan. Kendati demikian, ia menyebut urusan pembebasan lahan merupakan tugas Dinas Sumber Daya Air DKI. Pihaknya di Dinas LH bagian mengerjakan pembangunan saringan sampah dan operasional. Sehingga memang mengakibatkan keterlambatan di pembangunan fisik saringan sampah itu. Anies meresmikan proyek amburadul. September diresmikan tapi kini kok molor. Yang diresmikan apanya dong? Di mana-mana orang meresmikan sesuatu kalau sudah selesai juga. Lah ini jelas sekali dikejar setan, kejar setoran, mau lengser. Semua orang sudah tahu kalau Anies nggak becus kerja. Kepuasan publik terhadap dia mencapai titik terendah. Dia ini kan busuk dan licik. Janji-janji besar selama kampanye banyak yang tidak terrealisasi. Bahkan mendekati ngibul, rumah untuk menengah ke bawah ternyata pepesan kosong. Itu pun jumlahnya hanya ditargetkan sebanyak 9 ribuan unit dari target awal 200 ribuan unit. Bahkan rakyat menengah ke bawah tak sanggup membeli karena syarat gaji yang terlalu tinggi. Apakah itu keberpihakan kepada rakyat miskin? Seperti diketahui, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun saringan sampah sebagai bagian dari proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Pembebasan lahan dilakukan kepada warga yang tinggal di bantaran kali. Terdapat puluhan warga RT 503, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jaksel yang terdampak proyek ini. Mereka sudah dijanjikan akan diberi ganti rugi sesuai dengan tanah yang dibebaskan. Pihak Pemprov melalui Dinas SDA juga telah menyampaikan informasi harga lahan yang dibebaskan kepada warga terdampak melalui sosialisasi kepada warga di kantor BPN Jaksel. Staf unit lahan Dinas SDA DKI Jakarta, Asep Supriyatna, menyatakan pihaknya mencatat ada 33 bidang lahan yang terdampak proyek ini. Pihaknya sudah melakukan penghitungan pada setiap lahan yang dibebaskan. Dalam sosialisasi ini belum ada warga yang memutuskan menerima nilai yang ditawarkan Pemprov. Mereka diminta mendiskusikannya dulu dengan keluarga sebelum memutuskan menerima atau tidak. Sementara itu Ketua RT 5 Kelurahan Tanjung Barat, Asep Kartiwan mengatakan ada 19 kakak yang hadir dalam sosialisasi ini. Nilai ganti rugi yang ditawarkan berbeda-beda tergantung taksiran dari KJPP. Ya begitulah Anies, dia ingin meninggalkan jejak baik sebelum lengser. Dia mulai bersikap sangat baik dan santun, mirip dengan saat kampanye dulu. Lihat dong, saat kampanye janjinya luar biasa. Pas kerja kelihatannya nggak becus. Tapi pas kerja kelihatan nggak becusnya dan ingkar janji. Saat mau lengser sok jadi pahlawan. Tapi kenyataannya omdo alias omong doang. Rakyat jadi korban. Lahan warga dibiarkan begitu saja tanpa ada tanggung jawab Anies untuk menyelesaikannya.
Dia malah kabur dengan Nasdem untuk membangun rumah tangga baru yang entah langgeng tidaknya. Jadi enak ya lihat dia senyum-senyum saat resmikan. Bagaimana menurut Anda? Kerja KPK, lelet kayak keong usut Formula E. Ngeles mulu susah temui FIO di Inggris. Mending lu tagih aja bukti transfernya ke Jakpro. Beres. Nah, terkait dengan Formula E, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh para ekspos yang lalu, oleh Pak Alexander Marwata, bahwa penyelidikan Formula E tetap jalan. Tidak pernah terganggu. Karena pada prinsip kerja KPK, KPK tidak pernah terganggu dengan kekuasaan manapun. Itu undang-undang menyebutkan. Jadi, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif dan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak terpengaruh kepada kekuasaan manapun. Coba nanti dicari lagi, Pak Alexander pernah ngomong seperti itu. Ya, jadi tidak ada pengaruh dengan hal-hal kegiatan-kegiatan lain. Saya mendesak KPK, mendekat penyidik KPK supaya ditersangkakan. Sudah banyak bukti-bukti yang saya berikan kepada penyidik KPK. Ada satu gepok hasil audit BPK. Saya serahkan ke penyidik KPK. Maka sekarang ini Anies dipanggil oleh penyidik KPK dalam kasus proyek Formula E. Kan karena Anies pantas memimpin negeri, tetapi justru karena ketidakmampuan dia dalam mengelola sebuah pemerintahan. Ketidakmampuan Anies Baswedan sebagai seorang eksekutif inilah yang membuatnya menjadi calon yang sempurna untuk diatur-atur nantinya. Ketika Anies kelak menjadi presiden, dia sejatinya hanya simbol belaka. Sedangkan urusan negara akan diambil alih oleh para oligarki yang selama masa Jokowi memimpin, mereka jadi terpinggirkan. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengungkapkan penyidik masih terus mengusut kasus dugaan korupsi pada penyelenggaraan ajang balap Formula E. Sama seperti sebelumnya, ia mengatakan bahwa dalam kasus ini, KPK masih melakukan penyelidikan. Menurut Alex, KPK sulit mengungkapkan kasus ini dikarenakan masih belum bisa meminta bantuan untuk diklarifikasi dari Serious Fraud Office (SFO) di Inggris. Dalam tahapan penyelidikan ini, kata Alex, pihaknya telah melakukan pemanggilan kepada para calon saksi. Pemanggilan ini pun dilakukan secara volunteer alias sukarela. Ia berujar bahwa seorang calon saksi jika dipanggil tidak datang, KPK tidak bisa berbuat banyak. Sampai dengan saat ini, belum ada yang ditetapkan tersangka ihwal dugaan kasus korupsi dalam proyek Formula E. KPK sebelumnya juga menyatakan kasus dugaan korupsi Formula E masih dalam proses penyelidikan. Artinya, belum ada orang yang ditetapkan menjadi tersangka kasus ini. KPK diketahui tengah menyelidiki kasus Formula E. Sejumlah pejabat dan anggota DPRD DKI sudah dimintai keterangan dalam penyelidikan ini. Terakhir, KPK telah memeriksa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Rabu 7 September 2022. Anies dimintai keterangan oleh penyidik selama 11 jam. Seusai diperiksa, Anies mengatakan akan membantu KPK dalam memberantas korupsi. Heran juga sih sama kualitas KPK. Kinerjanya itu loh seperti tidak memiliki integritas dalam mengusut tuntas kasus Formula E. KPK super duper lelet dalam mengusut kasus ini. Mereka tidak memiliki insting bahwa ada unsur koruptif di acara mobil balap bebas emisi tersebut. Jika menunggu FIO, jelas ada kong kali kongnya lah sama Abot. Gak usah banyak alasan di Inggris bla bla bla. Kelamaan. Minta aja tuh bukti transfernya dari Pemprov DKI atau Jakpro ke FIO. Karena Pemprov DKI lah yang saat itu memiliki wewenang dalam acara tersebut, serta Jakpro yang merupakan penanggung jawab sebagai pelaksana. Jadi jika KPK mau dan serius mengungkapkan kasus ini, maka sisir kedua pihak tersebut. Kalau tujuannya agar ada perlindungan terhadap Formula E, sudahlah, jangan pelintir sana-sini. Formula E adalah salah satu panggung politik Anies untuk menyongsong Pilpres 2024. Semua orang juga tahu Formula E adalah proyek ambisius Anies demi kepentingan politiknya.
Di belakang pelaksanaan Formula E ada banyak orang-orang dari sebut saja si kumis yang berhubungan baik dengan Anies. Sudah tahu kan si kumis yang saya maksud? Yang orang mau tahu adalah berapa sebenarnya komitmen fee Formula E. Kenapa bisa berubah-ubah gitu loh? Dari awal yang mahal jadi murah. Kenapa kota lain bisa lebih murah penyelenggaraannya? Bahkan gratis. Jangan-jangan angka komitmen fee tersebut adalah hasil kesepakatan kong kali kong, sehingga sampai hari ini belum diketahui bukti pembayarannya di mana. Siapa penerimanya, itu juga masih jadi misteri. Formula E, balapan yang sifatnya maksa banget, KPK entah di mana suaranya. Sampai saat ini masih belum ada kelanjutan soal pengusutan kasus Formula E. Ada yang bilang ada sebuah kekuatan besar yang menghadang sehingga KPK kesulitan mengusut secara tuntas. Tapi di berita yang kita dengar malah ada sebuah kekuatan besar yang memaksa agar Anies diproses hukum. Jadi terbalik dong ya. Jadi bagaimana nih KPK kok semakin hari semakin ruwet saja, semakin lelet untuk mengusut kasus Formula E. Kalau begini terus, bisa-bisa kasus korupsi Formula E ini jadi mangkrak di tangan KPK. Mungkin Kejaksaan Agung bisa ambil alih ya, dan mengungkap semuanya sebelum bertambah jadi parah dampaknya dan bikin malu Indonesia di mata dunia. Jadi bagaimana menurut Anda?